Rasulullah masih hidup. Nah, kita ulangi lagi. Al-fasl rabi'u, pasal yang keempat. Fi qasamihi ta'ala, tentang sumpahnya ta'ala bi'azimi qadhihi, dengan keagungan, sumpah dengan keagungan kadarnya, kedudukan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala, Allah berfirman, la amruka innahum lafi syaktihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Muhammad, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, lafi syaktihim, itu ada di dalam kemabukan mereka. Ya'mahun, terombang-ambing, tercengang, terheran-heran. Ittafaqo, telah sepakat ahlul tafsir, para ahli tafsir, pihada, pada ini ayat atau pada ini kata la amruka, anahu, sesungguhnya ini ayat, kata la amruka qasamun, itu adalah sumpah min Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala jalla jalaluh, Allah Maha Agung, keagungannya, bimunati hayati Muhammad SAW, di waktu masih hidupnya Nabi Muhammad SAW. Wa asluhu, dan asalnya, kata la amruka, domul ain, ya didamakan ainnya, la umruka gitu. Asal la umruk, asalnya yaitu minal umur, pada kata umur. Walakinaha putihat, tapi kata la umruka dipatahkan jadi la amruka. Harusnya la umruka asalnya, tapi dipatahkan ain fi'ilnya jadi la amruka. Kenapa dipatahkan ain fi'ilnya? Likasotil istimali, karena banyaknya dipakai. Banyak dipakai kata la amruka, maka diganti dengan la amruka. Wa amanahu, dan arti kata daripada la amruka adalah wa baqaika, demi hidupnya engkau, hai Muhammad gitu. Maka ada kekal di sini hiduplah ya. Wa baqaika, demi hidupnya engkau ya Muhammad. Wakila, dan juga dikatakan wa isyatika, dan demi kehidupanmu wahai Muhammad. Atau wakila dikata juga wa hayatika, dan demi hidupnya engkau wahai Muhammad. Sama aja ya, wa baqaika, wa isyatika, wa isyatika, wa hayatika, sama aja pengertiannya itu juga. Demi hidupmu. Tapi di sini di ayat Al-Qur'an pakai la amruka. Wahdi, dan ini yaitu Allah memakai kata la amruka sebagai sumpah kepada Rasulullah waktu hidup. Goyatul tazim, ialah puncaknya keagungan Rasulullah SAW. Wa goyatul birri, dan puncaknya kebaikan Allah terhadap Rasulullah SAW. Wa tasib, dan puncak kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Sebagai puncaknya pengagungan Allah kepada Rasulullah SAW, sebagai puncaknya kebaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai puncaknya kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Allah memberi kepada bapak dan dia, bapaknya dan beliau. Ma khalaqallahu ta'ala, tidak Allah menciptakan. Ma khalaqallahu ta'ala, tidaklah Allah menciptakan. Wa ma daro'a, dan tidak juga Allah menciptakan, sama membuat nafsan, akan seorang diri, akroma alaihi min Muhammad SAW, yang lebih mulia atas Allah min Muhammad, daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad itu makhluk yang Allah ciptakan yang paling mulia. Wa ma sami'tu Allah Ta'ala, dan aku tidak pernah mendengar Allah Ta'ala aksama, Allah bersumpah bihayat ahadin, dengan sumpah kehidupan seseorang, wurihi, selain Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Ibnu Abbas, aku tidak pernah mendengar perkataan Allah SWT bersumpah dengan kehidupan seseorang kecuali atau selain Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah sosok hamba Allah yang dijadikan sumpah oleh Allah ketika hidupnya, yang nggak pernah ada. Gitu. Ini menunjukkan bahwa
puncaknya pengagungan Allah terhadap Rasulullah SAW, puncaknya kebaikan Allah terhadap Rasulullah SAW, dan puncaknya kemuliaan. Gitu ya. Wa qala Abul Zauzai. Tak berkata Syekh Abul Zauzai. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abul Zauzai? Ma aqsamallahu ta'ala bihayati ahadin ghairi Muhammad SAW. Tidaklah Allah bersumpah dengan kehidupan seseorang selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Li'annahu karena sunnah Nabi SAW akramul bariyah indahu. Paling mulianya bariyah. Paling mulianya makhluk yang diciptakan dari tanah di sisi Allah. Nah, bariyah itu baro, ada baro menciptakan, ada juga baro'a. Ya. Ada bariyah itu bisa berasal daripada baroya atau baro'a. Sama-sama itu menciptakan. Nah, kalau baro yaitu tanah atau rob. Jadi ada suatu adalah makhluk yang diciptakan dari tanah yang paling mulia, yang paling baik. Maka secara fisik dari sini Rasulullah paling baik dari seluruh manusia, paling baik, paling ganteng, paling seimbang, paling proporsional itu semua bentuk tubuhnya, gitu ya. Itu karena apa? Terbuat daripada tanah kan. Bariyah itu makhluk yang tercipta dari tanah. Jadi secara fisik Rasul paling baik, paling proporsional, paling seimbang, gitu, paling ganteng, semualah paling lah gitu ya. Uh, Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi. Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Al-ayah. Yasin surah 1 dan 2. Ihtara mufasiruna fi ma'na Yasin aqwalin. Berbeda pendapat para mufasir tentang makna Yasin atas beberapa kaul, beberapa perkataan, berpendapat. Wahukia Pahaka Abu Muhammad menghikayatkan menceritakan Abu Muhammad Makiyun Muhammad Maki. Makiyun apakah ini ayat Makiyah atau memang badal Abu Muhammad? Anahu sesungguhnya ruya diceritakan Nabi SAW. Anak kola sesungguhnya Nabi Muhammad berkata, Li inna rabbi aisyaratu asma'in. Aku memiliki 10 nama di sisi Tuhanku. Di sisi Tuhanku aku memiliki 10 nama. Zakaro menyebut Abu Muhammad anna minha sesungguhnya salah bagian daripada 10 nama, atau Zakaro menyebut Rasulullah anna sesungguhnya minha daripada 10 nama Toha wa Yasin. Asmani lahu, 2 nama lahu bagi Rasulullah SAW. Nah, maka ada orang-orang Wahabi, Yasin, mau apa sama Nabi Muhammad Yasin, sholawat, apa sholawat gitu. Nah ini yang hadisnya bahwa Rasul itu dimakan Yasin atau Toha, karena punya 10 nama, di antara Yasin dan Toha. Inilah kalau orang-orang mereka nggak mau ngaji, ya nggak mau ngaji pada kitab ulama-ulama, lalu mereka mengatakan harus kita nggak boleh bermazhab, ini bisa sesat, makanya sesat mereka. Termasuk juga mengkritisi tentang salawat Badriyah yang ada Toha wa Yasin. Nah, teruskan. Wahaka Abu Abdurrahman As-Sulami dalam menghayatkan menceritakan Abu Abdurrahman As-Sulami. An Jabir Sodik dari Jabir Sodik. Rahimahullah Ta'ala, Allah merahmatkan kepadanya. Anahu sesungguhnya sesungguhnya Allah ya. Aroda bermaksud atau bertujuan dengan kata Yasin, ya Sayyid, wahai Sayyid. Mukhatabatan lillahi sallam sebagai untuk mengajak bicara ya, sebagai lawan bicara li Nabihi sallallahu bagi Nabi Muhammad sallallahu. Jadi Yasin Toha itu ya Sayyid, wahai tuan. Wa'an Ibnu Abbas dan daripada Ibnu Abbas. Yasin
Apa Yasin itu? Ya insan, wahai insan. Aroda mengendaki ya Yasin, yaitu Muhammad SAW. Wahai manusia, itu Muhammad maksudnya. Maka dalam kata juga Ibnu Abbas, huwa qasamun, ini adalah sumpah. Wawa dan Yasin min asma ilahi ta'ala, itu termasuk nama-nama Allah Ta'ala. Nah ini sebagai pendapat lagi ya, Yasin nama Allah. Wa kalau ajajaz berkata Syekh Ajajaz. Tidak dikatakan manahu, mananya Yasin ya Muhammad. Wakilah dikata juga ya rojul, wahai rojul. Wakilah dikata juga ya insan. Tapi tetap itu menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Wa anil min Hanafiyah, dari Ibu Hanafiyah. Yasin ya Muhammad. Yasin artinya ya Muhammad. Karena Yasin adalah salah satu nama dari Muhammad. Maka ketika kata Yasin adalah ya Muhammad. Wa an Ka'ab, dan daripada Ka'ab. Yasin adalah qasamun, ya sumpah. Aqsamallahu ta'ala, yang Allah bersumpah bihi dengan Yasin. Qabla akhirnya sama awal ardo, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bila al-fayam, selama 2 tahun. Dengan jeda 2 tahun. Ya Muhammad, innaka la minal mursalin. Engkau adalah sungguh sebagian daripada para rasul. Sumakola, kemudian Allah berfirman lagi, wal Quran yang hakim, dan demi Al-Quran yang penuh dengan kata-kata hikmah. Innaka sungguh engkau la minal mursalin, sungguh engkau termasuk salah satu orang mursalin, para rasul, orang rasul, seorang rasul. Fa'in qadira annahu minal asma'ihi ta'ala, jika ditakdirkan, dikira-kirakan, sungguhnya Yasin termasuk daripada nama-nama Nabi Muhammad SAW, wasoha fihi annahu qasamun, dan sah fihi pada ayat ini annahu sungguhnya Yasin qasamun adalah sumpah. Karena fihi yang ada fihi di dalam surat Yasin itu. Minatadi daripada mengagungkan Allah terhadap Rasulullah SAW. Maka sesuatu yang terdahulu tadi yang Allah telah terdahulu disebutkan ya di dalam uraian Qadiyat ya. Gitu. Terdahulu sudah disebutkan. Wa yaqidu dan Qadiyat ya, menguatkan pihi pada ini al-qasam, akan qasam, atau menguatkan pihi pada Yasin al-qasam sebagai qasam, atau qasami, itu mengataskan qasam al-khaw yang lain alahi atas qasam pertama. Jadi tak tahu dari mana bahwa Yasin itu qasam, karena ada yang diatapkan kepada itu, kepada Yasin, maka Yasin sebagai atap karena dikuatkan dengan Yasin sebagai sumpah. Karena diatapkan sumpah yang lain kepada itu, maka kita yakini bahwa itu adalah sumpah. Wa in kana bimana nida, jikalau ada Yasin bermakna seruan, Yasin wahai insan misalnya, wahai Muhammad misalnya. Fawaja qasamun akharu badahu, maka telah datang sumpah yang lain setelah kata-kata Yasin nida tadi. Ditahqiqi risalati, untuk menjelaskan risalah Nabi Muhammad SAW. Innaka laminal mursalin, demi itu sungguh engkau adalah rasul, sebagai rasul daripada para rasul. Seorang rasul daripada rasul. Jadi bisa bermakna Yasin juga disumpah demi nama Yasin itu Rasulullah SAW. Lalu yang lainnya diatap kepada itu. Atau seruan, wahai Yasin, wahai Muhammad. Gitu. Nah setelah itu juga ada sumpah. Setelah itu. Ini untuk menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wa syahadati, dan kesaksian. Bihidayati, dengan Rasulullah dapat hidayahnya Rasulullah dari Allah langsung. Gitu. Nah ini nggak diragukan lagi bahwa Rasulullah adalah sebagai Rasul dan mendapat petunjuk dari Allah. Aqsamallahu ta'ala bi ismihi wa kitabihi. Allah bersumpah dengan nama Allah, dengan nama dan kitabnya. Innahu, sungguhnya Nabi Muhammad la minal mursalin, termasuk salah seorang daripada rasul. Biwahihi, dan wahyunya Allah ila ibadi pada hamba-hambanya.
Jadi kita tahu jelas di sini bahwa Rasul, Nabi itu adalah Rasul. Ada penegasan di sini. Wala siratal mustaqim min imanhi. Dan Rasulullah ada di dalam atas jalan yang lurus dari keimanannya. Ayat tariqun la i'wijabihi. Jalan yang tidak bengkoknya di dalam jalan itu. Jadi mustaqim itu adalah kata apa Bapak Ustaz Kiai Quraish Shihab ya. Pakai Quraish Shihab itu jalan yang luas, yang lurus, luas dan lurus itu, lebar, luas. Nggak ada belok-beloknya, lurus itu. Ya, itu tuh adalah sirat mustaqim kata menurut tafsir Al-Misbah ya. Wala udula, dan tidak penyimpangan alih hakik daripada kebenaran. Lurus, lebar dan lurus. Gitu. Lalu di samping-sampingnya ada jalan-jalan, ada sabil-sabil, ada sabilul hak, sabilul batil di pinggir-pinggirnya. Nah, sebenarnya karena jalan Islam itu lurus dan luas, itu kan, itu nggak mesti tertipu dengan jalan-jalan kecil, orang kecil di pinggir-pinggirnya itu, nggak mesti tertipu sebenarnya, gitu. Karena sangat luasnya, gitu ya. Tapi banyak orang tertipu dengan jalan-jalan yang sesat, sehingga mereka berpaling dari jalan yang lurus, belok arah ke jalan yang sesat, yang kecil-kecil, sempit lagi, susah lagi. Tapi orang-orang malah senang melalui jalan-jalan itu, ya, jalan yang sesat. Nah, Islam jalan yang lurus. Qala Naqas, berkata Syekh Naqas, lam yuqsimillahu ta'ala li ahadin min anbiya'ihi birisalah fi kitabin illa lahu. Aduh. Tidaklah Allah bersumpah terhadap seseorang daripada para nabinya dengan risalah di dalam sebuah kitab kecuali lahu bagi Muhammad SAW. Wafihi, dan pada ini, pada Allah bersumpah hanya kepada Muhammad, ya, menunjukkan bahwa minta rimihi itu menunjukkan daripada keagungan Nabi Muhammad, wa tajminihi, dan kemuliaannya Nabi Muhammad. Ala ta'wiliman menurut ta'wil orang, Allah yang berkata. Menurut mentakwilnya ulama, ini ya. Mentakwilnya ulama, Allah yang berpendapat inna annahu suya yasin ya sayyid. Nafihi, sesuatu yang ada di dalamnya. Waqad qala alaihi salam, dan sebelum bersabda Nabi sallallahu ana sayyidu wali Adam. Adalah tuannya, sayyidnya anak Adam. Nah, aku tidak tidak berbangga diri dengan itu. Memang karena itu sudah menjadi predikat aku yang Allah tetapkan padaku. Gitu. Bahwa aku adalah Sayyid wali Adam, tuannya atau sayyidnya anak Adam, pemimpinnya anak Adam. Makanya wajar ya kita berkata kalau berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ada sayyidina, itu pengagungan kita terhadap Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Wahabi, Salafi, lagi-lagi ini dikatakan bid'ah, gitu kan? Nggak perlu pakai sayyid. Sementara mereka menjuluki guru-gurunya dengan al-ulu, itu tinggi, sayyid dan sebagainya. Sementara kita nggak boleh menyanjung nabinya. Sementara mereka boleh menyanjung guru-gurunya. Sementara guru dan nabi tinggal mana derajatnya? Itulah kekeliruan dalam berpikir mereka, tidak konsisten ya dalam berpikirnya. Kenapa? Ya karena mereka tidak mau bermazhab, sehingga cara berpikirnya itu nggak konsisten. Mereka nggak punya ilmu menggali hukum, ya, ilmu usul fikih. Mu'albah juga sangat dangkal. Kita lanjut. Qala ta'ala, Allah berfirman, la uqasim bihadzal balad wa antahilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. La uqasim bihadzal balad.
Wa anta hilum bihadzal balad. Ila dikatakan tafsir tafsir ya. La aqsimu bihi idza lam takun bihi ba'da khurujika minhu. La aqsimu, aku tidak bersumpah bihi dengan Nabi di dalam takun fihi jikalau engkau nggak ada di dalam negeri itu. Ba'da khurujika fihi minhu, setelah keluarnya engkau daripada negeri itu. Hakahu Makyun berkata ini pendapat oleh Syekh Maki. Berarti di atas nama seorang ya tadi, di atas tadi, bukan tentang apa surat-surat Maki atau Madani, tapi Maki nama orang, nama ulama. Jadi la uqsimu bihi idza lam takun fihi ba'da khurujika minhu. Aku akan bersumpah dengan nama negeri Mekah jikalau engkau nggak ada di dalamnya setelah engkau keluar dari negeri Mekah. Ini mengabarkan atau menyatakan pendapat ini oleh Syekh Maki. Wakila, dan katakan juga tafsirnya la zaidah, lah itu zaidah. Ini la zaidah itu salah satu bentuk taukid ya. Sudah sumpahnya taukid ya, juga la tambah la taukid lagi dua taukid. Ini saking pentingnya tentang kota Mekah. Ayat uqsibihi, aku bersumpah dengan Mekah. Wa anta bihi, dan engkau ada di Mekah ya Muhammad. Halulun, engkau mendiami Mekah. Auhilulaka, atau engkau berhak bagimu ma fa'alta fihi, apa yang kau kerjakan fihi di Mekah. Jadi silakan aja engkau berbuat di Mekah, karena itu sudah halal, engkau boleh mendiami di situ dan boleh berbuat gitu, memperbuat Mekah. Makanya ketika misalnya Rasulullah menghancurkan Mekah, ya memang boleh itu boleh dilakukan Rasulullah, gitu. Diperkenankan. Fihi, pada ayat ini alat tafsirnya ada dua tafsir ya. Tadi la-nya la asli, aku nggak bersumpah dengan Muhammad selama atau ketika engkau tidak ada di Mekah, setelah engkau keluar dari Mekah, atau la-nya zaidah. Artinya tidak dibaca, tidak diartikan. Aku bersumpah dengan negeri ini, gitu, ya Muhammad, gitu kan. Nah sementara kalau la juga zaidah, qasam juga zaidah, la itu juga sebagai bentuk taukid. Ya. Nah qasam juga bentuk taukid, maka ini ada dua taukid menunjukkan bahwa Mekah itu sesuatu yang penting. Wa muradu bi baladi inda haula'i, dan yang masuk dengan negeri menurut para ulama-ulama tadi al-Makkah, al-Makkah ila Mekah. Jadi Mekah yang dimaksud dengan negeri itu. Ya. Ya, maka kalau lanya zaidah itu Mekah luar biasa agungnya, ya, pentingnya. Wa qala Wasiti, berkata Syekh Wasiti, artinya nahlifu, aku bersumpah laka bagi Muhammad bihadzal balad, dengan negeri ini allazi syaraftahu, yang engkau muliakan itu akan balad. Bima kanika fihi hayyan, dengan menempatinya engkau ketika engkau masih hidup di dalam negeri itu. Wa barokatika, dan dengan keberkahan engkau maitan ketika sudah meninggal, yakni Madinah. Itu Madinah. Kalau tentang keberkahan ya Rasulullah setelah meninggal, maka balad itu adalah Madinah. Tapi kalau memuliakannya Nabi terhadap negeri itu ketika masih hidup, maka itu adalah dimaksud adalah negeri Mekah. Al-awalu asahu, yang awal itu negeri atau lebih sah, lebih soheh kalau itu sebagai negeri Mekah. Liana surata, karena surat Yasin Makkiyah, itu surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah atau surat yang turunkan di Mekah. Maka al-balad itu dimaksud dengan Mekah adalah lebih afsah, lebih soheh. Wa ma ba'dahu yusahihu qauluhu ta'ala, dan sementara kaul yang kedua yang mensohehkan bahwa itu adalah negeri Madinah, ya, ialah firman Ta'ala, wa anta hilum bihadzal balad, dan engkau adalah halal, boleh menempati bihadzal balad, di negeri ini, yaitu negeri Madinah. Nah, ia mengatakan bahwa
Al-Balad di Madinah, ini ayatnya. Karena Rasulullah diperbolehkan tinggal di Madinah. Sementara kalau pertama bahwa Al-Balad dinamakan Mekah, itu lebih sahih karena memang surat itu turun di Mekah, surat Makkiyah. Maka belum ada penyebutan Madinah, belum. Kan masih Yasrib. Maka wajar bahwa itu paling sahih kalau Al-Balad di situ adalah Mekah. Ini tentang sejarah ya. Tapi kan ada juga dari kitab-kitab samawi yang lain, ya, Taurat, Injil kan dikatakan juga bahwa disebutkan Rasulullah juga tinggal di Madinah, gitu kan, hijrah ke Madinah. Berarti kata Madinah pun juga sudah ada, ya, sudah ada. Itu sudah ada kata Madinah di negeri Madinah itu, walaupun masih Yasrib disebutnya waktu itu. Tapi disebut di dalam Taurat Injil juga itu sudah Madinah disebutnya gitu. Jadi ini kuat dua-duanya lah ya. Itu barangkali memang sekalian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya baca, saya bacakan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat, ya mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya diberikan manfaat, di pemahaman, lebih semangat terus belajar ya, sehingga kita sebagai ahli ilmu, itu ada orang-orang yang memang mau belajar terus ya, mau belajar terus gitu. Itu salah satu ciri ahli ilmu. Ya, terima kasih bang sekalian, mohon maaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.